Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Wage ya. Dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita ya. Katanya bagaimana ekonomi saya kok sulit ya. Oh, banyak masalah ekonomi saya sulit. Bagaimana? Teman-teman Rabu Wage ya. Ketika ekonomi Anda sulit, itu pertanda, itu petunjuk Tuhan sebenarnya ya. Jadi Anda harus berpikir positif, itu adalah petunjuk Tuhan bahwasanya Anda disuruh meningkatkan kecerdasan Anda. Ya, secara lahiriahnya seperti itu. Anda dituntut untuk meningkatkan kecerdasan Anda. Selanjutnya, ya, ditambah supaya Anda ini tidak depresi ya, tidak stres ya, memiliki kemampuan ya, kekuatan bertahan gitu ya. Namanya berjuang ini kan juga harus memiliki kemampuan bertahan gitu. Ya. Ini harus memiliki motivasi di dalam diri. Motivasi di dalam diri itu apa? Ya, tirakat ya. Ibadah dan tirakat inilah yang akan membangkitkan semangat Anda. Ini yang akan membangkitkan semangat juang Anda. Itu yang harus Anda miliki gitu, ya. Kalau Anda tidak memiliki ini, maka ya Anda tidak akan bisa keluar dari masalah itu. Ekonomi Anda ya pasti akan terpuruk terus gitu. Ya. Cobalah kalau Anda renungkan ya, selama ini ketika Anda kena masalah, pasti kecerdasan Anda yang menyelesaikan masalah. Pasti doa Anda, ya, tirakat Anda, upaya Anda yang menyelesaikan masalah. Tidak mau ujuk-ujuk masalah Anda selesai, tidak toh. Nah, cobalah belajar ya. Cobalah Anda belajar dari masalah yang sudah pernah Anda lakukan atau sudah Anda lalui. Nah, dari masalah yang pernah Anda lalui tadi ya, kita akan menemukan bahwasanya ketika kita ini terkena masalah, ketika terkena masalah demi masalah, itu sebenarnya ya, kita disuruh sama Tuhan bahwasanya Anda tidak mampu. Supaya Anda mampu, Anda harus belajar. Nah, ya belajarlah Anda ini dari Anda lahir sampai Anda meninggal dunia itu belajar. Belajar itu dalam rangka apa? Untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Nah, kita ini kadang terlena gitu ya. Ketika kita ini sudah berada di puncak, lali sampai belajar. Ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Ketika saya berada di puncak tidak mikir belajar. Baru ketika terjatuh, baru mikir, waduh, kebingungan kita. Ya. Nah, supaya Anda tetap ekonomi Anda stabil, keadaan finansial stabil, kita harus terus belajar ya, belajar menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang harus Anda alami. Ya. Jadi jangan sampai waktu Anda ya, diri Anda ini Anda sibukkan dengan grundel, ngeresuloh, tidak zaman. Semakin Anda grundel, semakin Anda ngeresuloh, Anda tidak akan bisa bangkit sebelum mengalahkan grundel. Sebelum mengalahkan ngeresuloh itu Anda tidak akan bisa bangkit. Anda akan bisa bangkit ketika sudah mengalahkan grundel, mengalahkan ngeresuloh, ini baru Anda akan bisa bangkit. Nah, inilah yang harus Anda sikapi ya. Inilah yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Kena masalah, yang harus Anda lakukan adalah belajar. Belajar apa? Ya tentang masalah tadi. Di dalam masalah tadi itu akan ada strategi, akan ada manajemen, ya, akan ada optimisme, semangat. Nah, dari segala aspek itu harus kita maksimalkan. Ya, jangan ketika Anda kena masalah, mencari kambing hitam. Ya, wah ini gara-gara si A, ekonomi saya hancur. Gara-gara si B, ekonomi saya hancur. Padahal kalau Anda, katakanlah pertahanan Anda kuat, tidak mungkin Anda bisa dihancurkan. Nah, dari Anda memiliki sudut pandang yang positif semacam ini, maka itu akan memberikan semangat, ya, akan memberikan semangat Anda ini untuk bisa bangkit, akan memberikan semangat Anda ini untuk bisa sukses, untuk bisa keluar dari masalah. Yakin saya itu. Ya, ini sudah saya terapkan ya bertahun-tahun ya. Ketika saya ini kena masalah, saya harus tidak mikir sing dari di luar.
Saya mikir bagaimana supaya saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana supaya saya ini bisa menyelesaikan masalah saya. Itu yang saya lakukan gitu loh ya. Jadi kalau energi kita gunakan untuk menyalahkan orang lain, untuk menyalahkan kondisi alam, nah, itu tidak akan ada habisnya, malah Anda akan semakin terpuruk. Tapi kalau energi Anda gunakan untuk memaksimalkan potensi Anda, maka Anda akan larut di dalam proses. Tidak terasa Anda sudah berubah, Anda sudah menjadi baik, lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Inilah ya teman-teman Rabawaki, harus bisa Anda aplikasikan, harus bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda bisa menerapkan ini, ketika Anda bisa mengaplikasikan ini, maka hidup Anda akan penuh dengan kejayaan, hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan ya. Teman-teman Rabawaki dimanapun Anda berada, apapun yang Anda alami ya, apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda hadapi, semua itu adalah perjalanan spiritual. Anggap seperti itu. Ketika Anda berpikir seperti itu, ketika Anda menganggap seperti itu, maka langkah Anda ya, ketika Anda melangkah, ketika Anda menempuh jalan itu, maka hidup Anda akan penuh dengan semangat. Hidup Anda akan penuh dengan motivasi ya. Jadi tidak akan lemah, tidak akan galau, tidak akan stres, tidak akan depresi. Anda ini tidak ada waktu untuk depresi. Waktu Anda gunakan untuk memaksimalkan potensi Anda ya. Nah itu ya, itu yang harus Anda lakukan seperti itu. Dan saya yakin teman-teman Rabawaki bisa ya, bisa untuk itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga ini bisa membangkitkan semangat ya teman-teman dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.